Shalom, shalom. Selamat tahun baru buat kita sekalian. Semua sehat, amin. Bisa lihat kanan kiri, kasih senyum yang paling manis. Katakan selamat tahun baru. Happy New Year, God bless you all. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sudah terpampang, efeknya mungkin dikurangi dikit. Ini menjadi pergumulan kita sekalian. Yang sinode bisa ditampilkan enggak ya sebelumnya ya? Ada slide-nya enggak? Oh enggak ada. Sebentar. Saya harus keluar dulu ya. Iya, sinode kita mencanangkan berdiri teguh, kuat, andalkan Tuhan. Dan kita mengambil subtema di tahun ini menjadi tema kita. Dan minggu depan saya berharap kita sudah clear untuk sama-sama menyelesaikan pelayanan yang struktural di tahun yang lalu. Karena kita berhentinya itu di bulan Desember. Jadi Januari masa peralihan, ada yang bersemangat sekali, belum ditabiskan sudah buat program dan lain sebagainya. Tapi nanti di pleno saya akan sortir yang bisa jalan-jalan, yang tidak, karena kita harus bijak ya. Februari itu pilpres, kemudian Juni itu pemilu. Jadi kita belum tahu kondisi apapun yang akan terjadi di depan ya. Apapun pilihan Anda, mau 1, 2, 3, kita semua satu, NKRI. Amin. Dan itu tidak boleh menjadi perpecahan, sebab kita harus harga mati. NKRI sama seperti harga mati juga kita percaya Tuhan Yesus. Golongan darah Anda apapun, mau O, A, B, AB, yang penting Anda sudah ditebus oleh golongan darah yang satu yang penuh kuasa dan ajaib, yaitu darah Kristus Yesus. Amin. Kita satu dalam Tuhan. Nah, ini saya harus sampaikan sebab ini menjadi pesan para pemimpin rohani kita di BPP dan juga BPD, bahwa gereja tidak mengarahkan untuk ke A, B, C dan seterusnya. Kita semua doakan dalam kesatuan iman kita di dalam Tuhan untuk bangsa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah terpampang di saya minta tolong Pak Aris, boleh ini yang sinode slide banner digeser ke sebelah sana, yang sebelah speaker Pak Fir, yang fight living in fight di sebelah sini, Pak Aris yang sini, Pak Fir di sebelah barat, supaya kita Bapak Ibu Saudara, kita ini GBI ya, GBI. Dan saya mau mengajarkan bahwa jemaat GBI itu harus cinta sama sinode dan denominasinya. Kan lucu kalau kita bilang GBI tapi tata gerejanya pakai Protestan, pakai kongregasional. Kita GBI itu episkopal sinodal. Episkopal sinodal itu artinya pendeta gembala itu punya otoritas sepenuhnya di gereja. Tetapi gereja lokal itu terhisap dalam tatanan sinodal. Jadi ini yang perlu saya luruskan, supaya nanti ketika pleno, ketika apapun, usulan boleh, tapi kuasa itu di pimpinan. Nah, ini episkopal sinodal. Nah, saya berharap tahun kemarin kita tidak posting seperti ini, tapi tahun ini kita buat seperti ini supaya mengingatkan bahwa kita ini GBI. Amin. Bilang kanan kiri, saya orang GBI.
almarhum Dr. Yakub Nawe, ini Pak Fir dan Ibu Fir dulu menjadi jemaat setia di Kelapa Gading ya. Beliau itu kalau ngisi di MD, di sinode, dia bilang begini, tidur yang dipikir GBI, mimpi pun mimpi GBI, bangun tidur GBI. Mohon maaf, dia bilang sampai ngiler pun GBI. Tapi ada banyak orang dibesarkan di GBI nggak cinta GBI, kan lucu. Ya, Sokit ini GBI. Kemarin saya antar audisi anak, saya sendiri nggak yakin anak saya lolos. Tapi dia tahu nada karena dia les musik. Gurunya bilang bulan Maret tahun depan Pak, tahun lalu dia bilang, Lena sudah bisa ikut ujian grade 1. Kalau kuotanya banyak, ujian dilakukan di Purwokerto. Tapi kalau tidak di Jogja. Begitu dengar Jogja sih senang banget. Karena memang dia senang healing-healing. Saya jemput dia di sekolah, ada teman bilang begini, Pak, Lena, dia sebutnya Alin. Loh Alin gak ikut audisi PES Parawi? Alin SMA kelas 3. Oh bukan adiknya, oh Alena. Iya anak saya ikut Pak, lolos. Ini masih jaring lagi, ikut aja. Saya juga takut karena saya kenal jurinya. Takutnya nanti dikira nepotisme KKN dan lain sebagainya. Ya, saya tanya, Bang ada audisi? Iya. Ya udah saya store nama 2 karena saya tahu ada bibit vokalis yang sudah les namanya Midori ya. Kami nginden untuk nyanyi Oh Holy Night di Natal 25, beliau juga pulang ke Semarang jadi nggak bisa, dan saya daftarkan 2 nama. Dia bilang begini, udah di audisi aja Mas nanti. Oke. Saya nggak yakin kalau anak saya lolos. Kalau yang satu saya optimis, yakin karena dia les vokal. Tapi anak saya begitu saya tanya, dia kaget. Udah Len, ikut aja. Nanti kalau lolos latihan, kita ke Wonogiri. Jadi dia dengar Wonogirinya senang berangkat. Jadi daftarlah. Di perjalanan saya bilang, Len, kamu siap tes? Loh tesnya apa Pi? Kamu bisa nyanyi apa? Nyanyi TikTok. Waduh, TikTok ya. Ini audisi vokal loh. Terus Lena suruh apain? Nanti dites nyanyi di depan. Tahu gitu Lena nggak usah ikut. Kok Lena mau ya didaftarin? Dia sudah panik. Jadi kami pun panik. Udahlah hanya iseng aja. Ternyata di tesnya itu pencet nada dia suruh ngikutin. Nah itu kan makanan empuk dia. Les piano kan ha teng ha begitu. Jadi udah. Cuma dia bilang gini, yang lain dandan lupi rapi-rapi, Lena cuman pakai celana jeans. Yang dinilai bukan pakaiannya, yang dinilai suaranya. Dan ternyata malam hari lolos. Saya sampai nggak nyadar. Saya tanya lagi, Bang ini beneran lolos? Loh ya beneran, masa guyon? Enggak, saya aja nggak yakin lolos. Itu lolos. Puji Tuhan. Jadi perwakilan dari Sokit, 2 anak lolos audisi PES Parawi untuk anak. Kita berikan tepuk tangan. Nah mungkin nanti singer-singer kita di sini perlu di audisi kita panggilkan ya. Nanti buka kelas baru. Enggak apa-apa Ibu Saudara. Ini satu hal, cerita dari ini bahwa ada sesuatu yang memang terus perlu kita bergerak bersinergi bersama Tuhan. Dan karenanya Bapak Ibu Saudara, tahun ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat di situ, iya. Beriman teguh ya, oh ya. Beriman teguh kepada Kristus. Dan kita ambil menjadi tema tahun ini
The year of living in faith. Tahun di mana Anda dan saya hidup di dalam iman. Bilang kanan kiri iman. Sekarang bilang amin. Nah, iman itu harus diamini. Amin. Nah, mari saya mau mengajak kita sekalian, karena ini awal tahun, saya mau ajak untuk kita mengerti ini semacam seri. Dan saya rindu ada sebuah pengajaran. Tahun ini saya akan buat bidang pengajaran dan langsung akan dipimpin oleh seorang dosen S1 dari teologi, S2 dari UI, M.Hum. Ya, sekalipun tidak ada di tempat, tapi dia memang saya sudah lamar beliau untuk menjadi pendamping bidang pengajaran di GBI. Karena S1-nya di Petamburan, pasti cinta GBI. Ya, pendeta yang melayani minggu kemarin itu akan saya minta untuk mengcover departemen pengajaran di tempat ini, karena saya sudah jadi gembala, nggak mungkin saya akan bidangi itu, dan saya cari yang memang membidangi secara akademik juga memang harus mengerti latar belakang pengajaran teologi ya, tetapi sisi lain juga memang harus paham istilahnya itu kurikulum. Nah, ini yang perlu menjadi perenungan buat kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak ini pelan-pelan saja. Coba kita akan lihat ayat kita. Saya minta mungkin keluar dari slide, tampilkan atau ada. Oke, enggak apa-apa. Ya, saya tuliskan di situ. Iman yang bagaimana sih yang menjadi perenungan kita supaya tahun ini menjadi dasar buat kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya mau ajak kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Saudara baca, suara harus terdengar di telinga Anda supaya itu firman melekat dan kita dengar. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah perenungan buat kita sekalian. Apa sih iman itu? Ada banyak orang Kristen sering, bahkan mungkin sudah tidak terhitung lagi mendengar khotbah-khotbah yang berisikan tentang iman percaya kepada Tuhan. Bagaimana iman yang berpaut kepada Tuhan. Nah, kitab Ibrani secara khusus, kalau Anda mempelajari kitab Ibrani ini ditulis buat orang-orang Yahudi yang mengalami penganiayaan dan penderitaan oleh sebab orang-orang non-Yahudi yang melakukannya. Jadi tolong garis bawahi, kitab Ibrani ditulis oleh penulis kepada orang-orang percaya, dalam tanda kurung orang Kristen latar belakang orang Yahudi. Mereka mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan oleh karena orang-orang Yahudi non-Kristen. Kalau kita tarik lurus ke masa kini, bisa saja ini terjadi dalam hidup kita. Anda mengiring Tuhan, Anda mengikut Tuhan, hidup dalam kebenaran,
kemudian Anda diperhadapkan situasi, kondisi yang membuat Anda dan saya mengalami tekanan, yang membuat Anda dan saya mengalami situasi yang sulit, bahkan mungkin tanda kutip sepertinya kita teraniaya karena kita hidup dalam kebenaran, karena kita hidup dalam Kristus, kita mengalami tekanan. Dan surat Ibrani ini ditujukan supaya orang percaya tidak tergoyahkan. Orang percaya tetap fight, orang percaya tetap sungguh-sungguh berharap hidup dalam imannya. Saudara, naif sekali kalau kita sampai gadaikan iman kita karena persoalan-persoalan receh. Esau jual hak kesulungannya. Dia anggap, dia pikir hak kesulungan tidak berdampak apa-apa bagi hidupnya, bahkan bagi keturunannya. Yakob ngerti ada berkat khusus yang akan turun kepada kakaknya Esau, karena memang Esau yang sulung, tetapi dengan berbagai cara. Nah, kita nggak boleh pakai itunya, karena memang Yakub nama dasarnya saja penipu, setelah itu diubah menjadi Israel pahlawan, seorang yang sungguh-sungguh bergelut dan memenangkan pergumulan, kemudian dikasih nama Israel. Saudara, Yakub ngerti hak kesulungan. Esau menganggap itu semacam, mungkin barangkali dia pikir tidak ada efek apanya, karenanya dia tukar dengan satu mangkok sop kacang merah. Nah, bukankah ada banyak juga kita sering begitu, yang esensi kita tukar dengan hal-hal yang ecek-ecek. Tapi mari kita belajar. Pagi hari ini saya berharap di awal tahun yang baru, mari kita coba cek iman kita. Saudara, memang arti dasar yang disebut ayat pertama, kemudian muncul ayat kedua kata iman, ayat 3 muncul juga kata iman, itu dari kata pistis yang diterjemahkan iman. Ada juga yang menerjemahkan percaya, ada juga yang menerjemahkan kepercayaan. Tetapi kalau kita mau telusuri iman yang bagaimana, saya sempat coba ambil beberapa referensi menyebutkan bahwa iman yang dimaksud adalah keyakinan penuh akan sebuah kebenaran, kebenaran apapun yang tanda kutip akan berelasi di belakangnya. Relasi dengan siapa? Keyakinan penuh akan kebenaran yang ada pada Tuhan. Keyakinan penuh, relasi yang kedua kepada Kristus. Ini bicara bahwa Anda dan saya percaya penuh kebenaran di dalam Kristus tidak bisa disanggah. Nah, kaitannya kalau kita melihat arti dasar pistis, iman, keyakinan penuh tentang kebenaran yang ada pada Allah, keyakinan penuh tentang kebenaran yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat korelasinya, penulis menuliskan surat kepada orang-orang yang saat itu mengalami aniaya, yang saat itu mengalami tekanan karena beriman kepada Kristus disebabkan oleh orang-orang yang tidak kenal Kristus. Penulis mau kebenaran dalam Kristus, kebenaran di dalam Allah tidak tergoyahkan, dan Anda harus tetap jalan di dalam kebenaran itu. Nah, saudara, ini yang menjadi perenungan kita sekalian. Yuk kita lihat yang pertama, definisi iman secara praktis. Ya, tadi itu secara teologis. Tapi ini secara praktis kita melihat ayat yang pertama, di situ disebutkan begini. Iman adalah dasar
dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu selalu paralel, berjalan bersama dengan sebuah pengharapan. Di situ disebutkan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, apa yang Anda harapkan sepanjang pengiringan Anda kepada Tuhan, itu harus didasari iman. Iman yang bagaimana tadi? Keyakinan yang tidak tergoyahkan tentang kebenaran apapun yang ada dalam Kristus. Dan itu menjadi dasar harapan Anda. Secara praktis lebih jauh disebutkan, iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ke Holy Land, saya nggak ketemu Tuhan Yesus. Yang ke Holy Land, bahkan yang mungkin sudah 2 kali, ada teman yang sudah sampai 7 kali, 10 kali, saya mikir 10 kali ping gocaptio 50 katakanlah, 10 ping 50 gope ya, 500,5 M. Waduh, itu saya bisa beli sebelahnya lagi tuh untuk parkir jemaat. Karena tadi ada yang, mundur dulu sebentar, parkir sudah nggak cukup. Ya. Saya ke Holy Land, saya diajak sama tour guide-nya, ini tempat bayi Yesus dilahirkan. Oh, ini padang gembala di mana malaikat bicara kepada para gembala berita kelahiran Yesus. Saya masuk di situ, saya khotbah di situ, saya masuk di gereja tempat kelahiran Yesus. Saya lihat, saya merem-merem, siapa tahu dapat penglihatan. Kok nggak ketemu Tuhan Yesus juga? Atau ada yang ke Israel kemarin, tiba-tiba ku sadari saat ini gitu, begitu melek, gede banget Tuhan Yesus. Ada? Barangkali saya ini nggak rohani mungkin ya, jadi kesana itu nggak dapat penglihatan itu. Tapi kenapa saya sampai hari ini menetapkan hati, tetap percaya bahwa Yesus ada dan telah lahir, bahkan telah menyatakan kasihnya di atas salib. Karena apa? Iman. Amin. Oh, ada 2 versi. Katanya Yesus dikubur matinya nggak di Bukit Tengkorak itu, di salibnya. Tapi ada versi lain. Apapun versinya, saya mau bilang, kebenaran dalam Kristus yang tidak kita lihat pun kita percaya. Karena apa? Iman. Amin. Amin. Pulang dari Holy Land ada yang tanya, Pak, ke Holy Land kok nggak ngajak-ngajak? Aduh, wong aku bete aja kok ngajak gitu ya. Ngajak kan repot. Tapi dia bilang, kalau tahu kami ikut 4 Pak, ya udah dicatat aja. Tahun depan kalau ada lagi nanti saya usulkan, daftarkan. Tapi maksud saya Bapak Ibu Saudara, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak Anda dan saya lihat. Contoh, ini sebagian besar kan pernah melihat anak kita dari kecil. Mungkin sebuah kebanggaan bagi keluarga tokoh-tokoh nasional. Sekarang kan beredar di media sosial,
ya saya tidak perlu sebut, riskan gitu ya. Tokoh si ini dari kecil mungkin unyuk-unyuk begitu ya. Tapi ada sebuah pemahaman katanya kalau punya sabto pandito ratu atau apa itu istilahnya. Saya tidak perlu sebut, ada seseorang, Pak, waktu mau tahun sekian itu saya melihat dalam mimpi itu sebuah api mencorong kemudian jatuh di dekat saya. Dan itu menurut cerita kepercayaan leluhur bahwa saya dapat wangsit. Kemudian saya dengarkan cerita orang ini. Terus ya harusnya ini saya dapat kemurahan bahasa kita. Kemudian dia bilang, betul terjadi. Ternyata begini. Itu versi orang yang di luar. Kalau Anda dari awal anak kita gadang-gadang, kita doakan, kita nggak ngerti besarnya anak kita nanti jadi apa. Tapi ada sebuah keyakinan di hati kita sebagai orang tua bahwa sok besar kamu akan jadi orang. Bagi Bapak Ibu yang punya anak dan sekarang mereka hidup dalam tanda berkat Tuhan, pasti Anda akan berkata, puji Tuhan, terima kasih. Doa kami yang dulu Tuhan nyatakan. Itu ada unsur iman Bapak Ibu. Karena itu hati-hati perkataan kita, doa kita. Kadang-kadang saya jumpai orang tua itu, saya kadang-kadang tempo-tempo diperhadapkan situasi, kalau saya ngomong, takut dalam hati itu, ini bisa terjadi dan bahaya. Karena itu seringkali istri saya bilang, cabut perkataanmu. Saya bilang cabut dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi kalau sudah terucap, itu iblis dengar loh. Yang sudah ikut School of Prayer. Jadi kalau Anda ngucap, bersuara, itu bisa ditangkap iblis. Dan itu dipakai untuk intimidasi kita. Saudara, dalam semuanya, tentunya orang tua, tentunya Anda dan saya, dalam hal apapun, sepertinya tidak punya dasar untuk menaruh harapan Anda. Anda nggak punya bukti yang kuat untuk membuat legitimasi Anda itu diperkuat bahwa saya akan ini. Karena kita nggak punya bukti, kita nggak punya dasar. Tetapi peranan iman disitulah yang akan mengendalikan kita. Karenanya mari Anda dan saya, yuk cek hidup kita. Kita hari-hari ini iman kita berpaut sama Tuhan apa enggak? Hati-hati. Kemarin ada sebuah kalimat muncul begini. Kalau aku nggak baik, nanti orang ini bisa macam-macam, bahkan dia bisa guna-guna saya. Saya bilang, kalau you dalam Tuhan, santet guna-guna apapun, itu nggak akan mampu mempan. Karena apa? Ada protek perlindungan Tuhan. Kisah Ayub, tahu? Ayub, setan kan demo kan? Iya, Ayub kan dipagari loh Tuhan. Coba pagarnya ambil. Nanti kan dia ini itu dan sebagainya. Kalimat berikutnya. Kuserahkan Ayub
tapi nyawanya tidak boleh diusik. Dan setan itu bekerja terorganisir. Ya, kalau saudara belajar School of Prayer, itu akan melihat bagaimana sistem kerja iblis itu rapi, teratur, terorganisir. Kita ini orang Kristen yang kadang suka acak-acakan. Karena apa? Kita nggak terlatih. Tapi yakinlah, sekalipun tanda kutip, mungkin kita acak-acakan, tapi benteng perlindungan dari Tuhan itu selalu ada buat kita. Amin. Iman itu sangat-sangat mendasar dalam hidup kita. Nah mari coba, yuk kita terus tahun ini taruh atau tambatkan iman kita dalam Kristus. Dan Anda akan kuat dalam goncangan apapun. Saudara, saya sudah sedikit wanti-wanti untuk tidak bicara goncangan-goncangan. Tapi kalau itu muncul, saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, tidak masuk akal teknologi sekarang. Kemarin terjadi 2 kereta adu kepala. Banjir sedang terjadi di mana saja. Pergerakan gunung, karena bumi sedang bergerak, gunung mulai aktif kembali. Kita tidak tahu ke depan, tapi yang jelas, kalau imanmu adalah bukan kepada Kristus, itu menjadi dasar untuk segala sesuatu yang Anda harapkan, dan menjadi bukti dari apa yang memang Anda belum lihat, tapi Anda punya iman yang luar biasa dalam Tuhan. Anda akan terus dibawa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bukan saja kita paham definisi, tapi juga kita mengerti sejauh mana pengaruh iman itu. Perhatikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua di situ disebutkan begini, oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Anda bisa pelajari Ibrani pasal 11 ayat 4 dan seterusnya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ayat 5, karena iman Henok terangkat. Ayat 7, karena iman maka Nuh. Ayat 8, karena iman Abraham taat, dan seterusnya. Dikutip, dicantumkan oleh penulis surat Ibrani tokoh-tokoh iman, para pendahulu, teladan iman, history maker yang sungguh-sungguh hidup di dalam iman, iman yang berpaut kepada Tuhan. Kondisi sesulit apapun, dia tetap berjalan dalam iman. Saudara, saya tadi sempat catat ada sebuah hal yang menarik. Pasal 11 ini memperlihatkan satu-satunya jenis iman yang dapat diterima oleh Allah, yaitu iman yang menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Saudara, bagaimana Abraham, dia punya iman yang luar biasa. Kejadian pasal 12, Abram dipanggil, pergi dari tanah di mana kamu tinggal, pergi dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan. Kemudian ayat selanjutnya berkata, kamu akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Bagaimana jadi bangsa yang besar? Istrinya mandul. Bagaimana dia akan dapat wilayah teritorial yang luar biasa, yang sampai hari ini masih menjadi polemik. Tapi Abram pasal 12 itu, ayat berikutnya, lalu percayalah Abraham dan berangkat. Saudara, bukankah ini tokoh-tokoh iman yang luar biasa? Kalau Anda perhatikan ayat yang ke
13, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu. Loh tuh, dia punya iman tapi mati nggak dapat apa-apa juga dari apa yang dia imani. Tapi ini sebuah contoh orang yang punya iman kepada Tuhan. Dia tetap berjalan di atas rel kebenaran firman Tuhan, sekalipun mungkin dirinya tidak mengalami, menikmati. Saya masih ingat perkataan Pak Yo, dia bilang begini, saya dalam satu doa, saya pernah melihat satu gambaran bahwa Sokit Tuhan akan percayakan kapasitas yang lebih lagi. Tapi dia bilang begini, tapi itu bukan di saya. Tapi dia juga bilang, tapi saya juga enggak tahu apakah di generasi kamu atau di generasi berikutnya. Saudara, ini menjadi sebuah perenungan. Saya masih ingat ketika beliau mencanangkan sebuah vision 1000 jemaat. Kemudian saya mulai olah kalimat itu. Kemudian dengan beberapa teman, istri sempat diskusi, kita rumuskan 1000 for Jesus Christ. Tahu saudara? Saya harus belak-belakan. Ketika visi itu diumumkan, ada yang nyeletuk, bahkan ada yang ngomong ke saya dengar dengan telinga saya sendiri. Kaboten visi. Waktu pembangunan dicanangkan 1M, saya dengar juga dengan telinga saya sendiri. Pak, buat Sokit 1M itu mustahil. Tapi saya mau luruskan, kalau vision dari Tuhan ada pro dan kontra. Tapi kalau itu dari Tuhan, Tuhan yang akan menetapkan. Amin. Memang secara berhitung kita belum sampai di angka 500. Tapi kalau saya perhatikan di data buku yang menikah di gereja ini, yang baptis di gereja ini, bahkan kita pernah buat pos PI di Kroya, kita pernah buat pos PI di Cilacap. Saya sempat dampingi gembala senior kita pelayanan sampai ke Pati, pelayanan di Semarang, pelayanan di beberapa kota yang ada. Itu bicara pengaruh. Amin. Mungkin secara kuantitas it's okay, ada banyak orang bilang kita keberatan visi itu. Tapi secara pengaruh. Kemarin ketika audisi saya pakai kaos yang dipakai Mulmed, ada tulisan Antipas di sini. Kemudian di belakang ada tulisan pastor. Ya, saya pakai istilah pastor atau pastor itu betul ya. Ya, memang itu hanya nama lain saja. Saya pakai kaos itu, saya ada di Geraha Stadion Mini, kemudian ada orang nyamperin saya, lihat nama saya mungkin ya, terus lihat belakang, siapa gitu ya, terus Bapak dari Sokit apa? Oh iya, saya dari Sokit. Nama Bapak itu yang dia tunjuk di sini. Nama Bapak ini, iya ini Antipas. Oh ini Pak Antipas toh. Loh, kenapa Pak? Ya saya sudah sering dengar nama saya. Kan saya jadi takut ya. Ini dengar yang negatif apa dengar yang baik gitu ya. Iya saya dengar nama Bapak udah lama.
Dari siapa? Dia sebut seseorang, saya nggak boleh sebut nama. Oh gitu ya. Saya dulu anggota di situ Pak. Kami semua sama-sama di situ. Dan saya baru bertemu dengan Panti pas sekarang. Saya dalam hati, berarti waktu dulu saya di Purwokerto dia belum ada karena baru tahu saya. Kalau orang lama kan pasti kenal saya. Kemudian ngobrol panjang lebar dan dia bercerita bagaimana situasi-situasi ya, bicara tentang audisi dan lain sebagainya. Saudara bicara pengaruh. Dia sempat cerita, wah ini One Voice ini lomba itu sudah punya nama loh Pak. Oh iya saya ya dia mungkin nggak ngeh juga kalau saya kenal sama pelatihnya. Oh iya ini sudah juara loh Pak ini itu besok mau ke Malaysia bulan November. Masih kurang 5 ya, anak saya bersemangat sekali karena usia masuk ke Malaysia. Saya bilang ke Malaysia tidur masih ditemani di Malaysia nanti gimana, udah nggak usah ke Malaysia. Tapi di situ saya nangkep pengaruh. Halo, pengaruh. Dan saudara bersyukur, Sokit terus sedang berjalan bergerak untuk memberi dampak dan pengaruh. Kalau Anda mungkin ketemu dengan komunitas Kristen, Anda sebut Sokit saja, itu mereka paling tidak ngeh, oh Sokit ya. Dulu itu kita orang enggak tahu gereja kita ada di sini. Tapi gembala senior kita sering bilang kita ini gereja mewah, mepet sawah. Ya, ini betul masih ada sawah loh, di belakang kita masih sawah. Jadi gereja mewah, mepet sawah. Tapi bersyukur hari-hari ini orang mulai melihat, oh Sokit. Saudara, itu wajar. Karena apa? Ada sesuatu yang ditanamkan oleh pendahulu kita, bahwa Sokit harus berdampak. Amin. Saya sedang gumuli sebuah statement, hari ini orangnya hadir, tidak perlu saya sebut. Dia bilang begini, untuk kapasitas, dia sebut waktu itu, hamba Tuhan ini seharusnya sudah bisa mengharu-birukan Banyumas. Itu pada waktu itu. Dan yang disebut juga beberapa orang ini sudah pulang ke rumah Bapak. Saya ingat kalimat itu. Mungkin orangnya hari ini lupa, tapi saya coba mengingatkan. Kalimatnya begini. Untuk kapasitas si A, si B dia sebut, seharusnya sudah mengharu-birukan Banyumas. Dan memang itu sudah terjadi. Dan saya sempat telusuri ke pelosok, begitu saya diskusi dia sebut nama ini. Oh iya saya kenal Pak, hamba Tuhan ini dia bergerak di ini. Ternyata pengaruhnya sudah skup Karisidenan Banyumas. Saudara yuk mari, kalau para pendahulu kita punya keteladanan itu, Alkitab menyebutkan itu bicara pendahulu. Yang berikutnya bicara now, you and me. Apa? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang Anda dan saya lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kalau Anda belajar kisah penciptaan, itu sebelumnya Allah menciptakan itu kata bara. Allah menciptakan itu dari sesuatu yang memang belum pernah ada, Tuhan ciptakan menjadi ada. Kalau Anda sekarang lihat contoh ini amplop dibuat didesain begini.
Kenapa saya tunjukkan ini? Barangkali amplop khusus persembahan awal tahun habis pakai amplop ini. Amplop ini dibuat didesain, tapi pasti ketika desain ini dia sudah berpikir jenis amplop tertentu, maka dia buat begini. Dia buat pointer seperti ini. Pasti sudah ada contoh pointer-pointer sebelumnya. Oh itu jenisnya ini dibuat. Memang ada berbagai bentuk. Dibuat mic seperti ini. Mic yang dipakai konser Natal kemarin yang bling-bling begitu. Itu kan 35 juta ke atas kalau nggak salah harganya. Itu begitu nyanyi. Wow, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi. Kenapa suara saya begitu? Karena belum pakai mic yang kemarin. Kalau pakai mic yang kemarin mungkin lebih mendayu-dayu. Enggak, ini contoh. Semua ini dibuat karena memang dulu ada yang pertama kali buat minuman mineral kemasan gelas. Dibuat seperti ini karena memang sudah ada. Tapi kisah penciptaan, alat ciptakan Anda dan saya, alat ciptakan manusia, belum ada contoh di awal alat ciptakan. Belum ada yang dilihat tapi Allah cukup berfirman, jadilah. Itu kisah penciptaan. Jadi Anda dan saya itu unik loh. Itu kenapa? Dan kita percaya karena iman. Karenanya yuk mari hari ini kita terus bergerak. Ini menjadi perenungan buat kita. Imanmu akan terus bertumbuh saat engkau bergerak dalam gelombang imanmu. Kalau Anda gak punya iman, ya pasti gak akan beriak menghasilkan gelombang iman. Tapi kalau Anda punya iman, bagaimana bisa bertumbuh? Bergeraklah. Geraknya apa? Geraknya itu seiring dengan gelombang imanmu. Dan yang berikutnya, sadar dan Anda perlu tahu getaran-getaran imanmu. Kalau Anda enggak sadar, dinina bobokan terus. Tapi Anda enggak bergerak dengan getaran-getaran imanmu. Ya, saya tidak sampaikan kalimat berikutnya, tapi doa saya tahun 2024 Anda akan finish dengan finishing well. Amin. Pak, ini baru awal tahun kok sudah bicara akhir tahun. Tapi awal tahun ini startmu itu akan menentukan sepanjang waktu-waktu berikutnya sampai di akhir tahun. Amin. 2025 kan sudah tenang, tidak ada masa pemilihan dan lain sebagainya. Kita doakan biar malam tahun baru kita buat ibadah khusus. Kita ada bersama-sama di tempat ini. Mungkin bisa dicatat Ibu Gembala, malam tahun baru 2025 kita akan buat ibadah spesial. Amin. Siap. Dan saya rindu dengar kesaksian dari semua jemaat berjalan dalam iman. Dituntun Tuhan, disertai dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menikmati perjamuan. Ada beberapa agenda ini cukup padat, karenanya pentabisan saya tidak buat di minggu pertama. Perlu diperhatikan bahwa